Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sosialisasi akhir. Sambil menunggu Pak Iskandar, kita coba mulai saja dulu untuk ke program BIM nanti ya. Oke, mungkin di sini ada yang sudah ikut sosialisasi kita sebelumnya ya, ada pre-sosialisasi sama sosialisasi gitu ya. Pre-sosialisasi itu waktu sebelum Neosia approve jadi mitra. Sosialisasi itu saat eh, sudah jadi mitra. Nah, teman-teman tolong nanti sampaikan eh, apa informasi mengenai Indonesia ini ya ke jaringan 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 grup kampus begitu, atau di share link untuk link sosialisasi hari ini boleh ke grup-grup WA begitu. Nah, sesi ini akan kita rekam seperti biasa yang kita posting nanti di channel YouTube ya. Biasanya sehari setelah sosialisasi. Gitu. Nah, karena ini sosialisasi akhir, mungkin nggak terlalu banyak ya yang kita sampaikan. Ada beberapa hal yang kita skip karena sudah beberapa kali disampaikan. Ya, mungkin nanti kita lebih fokus ke tanya jawab dan penjelasan fasilitas begitu, program dan fasilitas. Ya, oke, mungkin untuk portfolio nggak terlalu banyak ya karena sama. Nanti bisa, oke sebentar, saya share aja deh untuk ininya. Biar teman-teman juga bisa bisa lihat ya. Nah, untuk profil Neosia bisa dilihat langsung di link yang sudah disampaikan ya. Ya intinya kita menyediakan training, licensing dan konsultasi begitu. Jadi untuk MSIB ini adalah divisi training nantinya. Karena kita dari awal itu trainingnya lebih ke software ya, maka eh, materi MSIB yang kita berikan itu lebih ke hard skill, Meskipun ada beberapa materi-materi soft skill yang kita berikan, ya, termasuk misalnya kejujuran, kerjasama tim, dan lain-lain ya. Nanti ya teman-teman bisa mungkin beberapa yang hadir di sini sudah pernah ikut MSIB di kita, gitu. Bisa saling sharing. Oke, nah ini adalah beberapa software yang kita tangani. Di sini mungkin kurang ya, kurang update, lupa di-update kemarin. Intinya biasanya teman-teman yang ngambil MSIB di Indonesia itu ngejar sertifikasi internasionalnya begitu. Ya, nah ini yang membedakan kita dengan mitra-mitra lain sebetulnya. Kalau di mitra lain itu ada, eh, kalau seingat saya itu di MSIB itu hanya dua yang memberikan sertifikasi internasional gratis ke semua peserta, yaitu Indonesia dan CATFAM. Yang lain ada sertifikat internasional, tapi hanya untuk mahasiswa yang punya nilainya tertentu gitu. Ya, jadi nggak semuanya. Jadi yang terbaik saja yang beri kesempatan untuk ikut ujian sertifikasi internasional. Nah, tapi kalau di kita itu semua teman-teman semuanya berhak ya, karena sudah dijatah ada 3 sertifikasi internasional itu untuk CATCAM, kemudian juga ada sekitar 2 untuk di BIM ya, program BIM itu ada 2. Ini seperti biasa ini kegiatan training di tempat kita biasa training in class, lalu juga menerima panggilan training ke kampus-kampus gitu ya. Juga ada seminar-seminar kalau ada kampus-kampus yang mau mengundang kami untuk memberi seminar atau kuliah umum. Ya, biasanya kalau kuliah umum itu lebih banyak ya pesertanya karena diwajibkan sama dosennya. Nah, itu biasanya bisa mencapai 300 sampai 500 orang. Nah, tapi kalau misal pun cuma 30 orang ya nggak masalah sebetulnya ya. Yang penting kalau teman-teman di sini mungkin ada Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, silahkan kalau mau mengundang kami untuk sosialisasi, apalagi di hari-hari terakhir penutupan,
boleh di DM aja, nanti eh, saya sama tim untuk coba diskusikan apakah bisa dipenuhi atau tidak. Nah, untuk sementara mungkin untuk sosialisasi kita nggak ambil dulu ya Indonesia Timur, mungkin terlalu jauh gitu. Jadi mungkin kita prioritaskan yang dekat-dekat saja ya, Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ya. Ya, Sulawesi, Jawa, Bali gitu. Jadi untuk timur, mohon maaf sementara kayaknya belum belum bisa dulu, mengingat penutupan itu hanya tinggal 7 hari lagi ya. 8 hari lagi gitu ya. Nah, ini karena kita memang apa partners resmi gitu ya. Jadi kita memang tiap tiap tahun itu ada event dipanggil oleh beberapa principal software-nya, baik itu event maupun sertifikasi. Jadi memang tidak hanya untuk mensertifikasi teman-teman, kita perlu disertifikasi dulu begitu kira-kira. Oke. Nah, ini kita memang ada itu karena permintaan teman-teman ya. Sekarang posisinya udah ada 800, nanti kuota kita tuh udah ada 2000 ya. Teman-teman yang mendaftar sudah ada 800 tuh. Ini rekor ya sebetulnya, rekor. Mudah-mudahan nanti teman-teman tidak berpaling ke lain mitra begitu. Nah, untuk meyakinkan teman-teman supaya tidak berpaling ke lain mitra, kita coba jelaskan nanti ya fasilitas-fasilitasnya. Pak Iskandar, kalau misalnya hadir, boleh tolong ini ya, boleh tolong notif kita. Ya, 800 tuh total CAD/CAM dan BIM. Saat ini ya posisinya sekitar itu. Dari 2000. Nah, jadi masih ada lowongan 1200. Ya, tolong teman-teman kabarkan teman-temannya yang belum mendaftar MSIB atau yang sudah mendaftar MSIB tapi belum mendaftar di Mitra Neosia untuk segera daftar karena memang peluang buat teman-teman bisa kita terima di MSIB kali ini. Kalau di MSIB sebelumnya itu kuotanya terbatas sih, hanya 200 bahkan hanya 500 bahkan di MSIB ke berapa ya? Keempat kalau nggak salah. Kuota kita dipangkas jadi 100. Ya, itu rebutan itu. Pada saat itu tuh rebutan. Kami sendiri kurang tahu ya kenapa sebabnya dipangkas. Kemungkinan karena ada restrukturisasi pendanaan dari Kemendikbud kayak sepertinya dari LPDP. Ya. Nah, kali ini nih rekor kita diuji cobakan oleh MSIB, dikasih kuota 2000, apakah bisa fulfill. Nah, ini minta tolong kerjasama teman-teman dan Bapak Ibu dosen di sini untuk bisa ajak teman-temannya, ajak mahasiswanya buat ikut join di MSIB di Indonesia. Nah, kebetulan memang jurusan teknik itu peringkat keempat terbanyak ya di Indonesia. Jadi kita coba akomodir teman-teman yang di jurusan teknik ini untuk bisa ambil materi-materi MSIB yang sekiranya bisa inline gitu dengan jurusannya. Karena memang sebagian besar mitra di MSIB itu nggak inline ya, maksudnya nggak sesuai gitu dengan jurusan, kurang sesuai lah. Jadi sehingga apa? Sehingga sehingga kurang kurang apa ya? Kurang mudah gitu ya. Agak sulit untuk melakukan konversi SKS-nya. Nah, itu pengalaman dari MSIB sebelumnya. Teman-teman yang di teknik ini mengambil mitra-mitra yang mungkin non teknik begitu, atau mengambil yang IT lah katakanlah. Nah, itu konversinya agak sulit ya. Bisa tapi agak sedikit dipaksakan gitu. Nah, biasanya dosen-dosen ini yang kurang kurang kesel gitu dengan cocok logi konversi SKS ini. Nah, sehingga kita coba hadir supaya Bapak Ibu dosen bisa gampang untuk konversi SKS-nya. Jangan khawatir teman-teman, kita juga kalau misalnya dosen kalian tidak sempat mengkonversi atau kampus kalian tidak sempat mengkonversi, kami ada dibantu oleh DPL ya. Nah, DPL ini jumlahnya cukup besar ya. Jadi satu orang DPL, dosen pembimbing lapangan, itu mengcover sekitar 50 kalau tidak salah. Jadi kalau 2000 itu sekitar
berapa ya? 40 ya. Jadi ada 40 DPL nanti yang kira-kira bisa ngebantu teman-teman untuk konversi SKS. Jadi nanti silakan kontak DPL-nya masing-masing. Tentunya mapping DPL dan mentor itu ketika program sudah berjalan. Jadi sekarang memang belum tahu ya DPL dan mentornya siapa karena belum berjalan ya. Insya Allah kita akan mulai di bulan Februari sampai 5 bulan ke depan, yaitu di bulan Juni, tanggal 30 Juni. Oke, nah ini biasanya teman-teman ini mengambil di Neosia itu untuk sertifikasi internasionalnya, karena beberapa kampus itu sertifikasi internasional itu sebagai syarat kelulusan ya, sebagai syarat kelulusan. Sorry. Nah ini jadi kesempatan buat teman-teman untuk bisa mengambil sertifikasi internasional secara gratis ya menggunakan platform MSIB ini. Oke, kemudian materi-materi yang kita sampaikan juga inline dengan kebutuhan industri ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu antara teori dan biasanya ya teman-teman yang di jurusan teknik ini setelah lulus begitu masuk ke industri itu nggak apa ya, nggak ada keahlian di bidang tools yang digunakan di industri tersebut. Ya toolsnya itu berupa software. Mungkin secara teori sudah khatam gitu ya, tetapi penggunaan toolsnya yang masih kurang. Nah ini kita coba tutup, sorry sebentar. Ya kita coba tutup gap itu dengan materi-materi yang kira-kira bisa memberi pembekalan ke teman-teman dalam hal software. Nah, tentunya tidak hanya software yang kita kasih ya, tapi juga teori. Jadi biasanya ada teorinya dulu, ya, ada teori dulu, kemudian langsung aplikasinya di softwarenya. Nah, softwarenya apa saja nanti kita akan lihat. Kemudian sekarang itu digitalisasi menjadi skill wajib ya di industri saat ini, sehingga kalau teman-teman itu tidak punya skill digitalisasi itu biasanya kurang dihargai begitu, kurang apa ya, di industri itu kurang apa ya, kalau digaji itu gajinya kurang lah gitu istilahnya. Nah, sebenarnya kalau ada Pak Iskandar nih, Pak Iskandar yang biasanya menjelaskan ya mengenai manfaat dari skill digitalisasi dan sertifikasi internasional ini. Cuma mungkin beliau sedang dalam perjalanan begitu. Karena tadinya saya tuh ada di Jogja dijadwalkan hari ini. Nah, cuma karena kemarin itu informasinya pendaftaran itu close di tanggal 15 ya. Jadi kita split ya. Jadi Pak Iskandar ada di Jogja, saya ada di Bandung untuk bisa sosialisasi mandiri. Nah, tapi setelah ada pengumuman diundurnya pendaftaran, mungkin nanti teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang butuh kami sosialisasi mandiri, itu bisa kontak, dan itu free ya, tidak ada biaya apapun. Adapun nanti biaya-biaya seperti perjalanan itu nanti akan ditanggung oleh kami. Gitu. Ya, tidak ada biaya sepeser pun lah intinya. Nah, pengalaman kami di beberapa kota itu yang hadir ya, teman-teman mahasiswa yang hadir itu bisa sampai 50 sampai 100 begitu. Cukup banyak. Ya, padahal itu mendadak ya, kita ngadainya mendadak. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kampusnya, mungkin dosennya ragu gitu ya, ini sebetulnya Mitra Indonesia ini beneran nggak sih? Jadi kami pengen kami ingin diyakinkan lagi apakah materi-materi di Indonesia ini bisa menggantikan beberapa mata kuliah di kampusnya begitu. Nah itu silakan nanti biar kami langsung menjelaskan untuk meyakinkan. Ya. So far tidak ada yang kecewa, di luar ekspektasi semua. Jadi dikiranya itu kita cuma mengajarkan ABC, tapi ternyata yang kita ajarkan A sampai Z gitu ya, cukup lengkap. Jadi hampir materi-materinya itu tidak ada di kampus. Teman-teman tidak akan pernah dapatkan di kampus. Oke, ini ada dua brosur ini bisa teman-teman lihat, sebetulnya sudah pernah dilihat di postingan Instagram ya.
Kita ada 2 program seperti biasa, seperti yang lalu-lalu. Belum ada penambahan, ya, jadi belum ada penambahan program, masih 2 karena kita mau matangkan di sini. Yang pertama ada BIM Digital Twins, ini biasanya untuk teman-teman di arsitektur, teknik sipil, desain interior, planologi, tata kota, dan seterusnya. Lalu ada materi CAD/CAM dan CAE. CAD itu Computer Aided Design, CAM Computer Aided Manufacturing, dan CAE Computer Aided Engineering. Ya, di sini lengkap mulai dari pemodelan, kemudian fabrikasi ya. Setelah teman-teman memodel di komputer, bagaimana untuk transfer ke mesin fabrikasinya, mesin CNC-nya. Nah, lalu ada CAE-nya juga lengkap, paket lengkap ini. CAE itu analisisnya. Di situ banyak analisis-analisis yang teman-teman akan pelajari ya setelah digital prototyping-nya itu jadi begitu. Kita bisa cek mengenai performa dari produknya seperti apa. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu apakah Pak Iskandar sudah. Oke. Nah, benefit ya. Jadi kita highlight di sini ada beberapa benefit dari masing-masing program. Nah, pertama saya bahas dulu untuk BIM ya, untuk program BIM Digital Twins. Nah, program BIM dan Digital Twins ini ingin mengajak teman-teman untuk merubah mindset dalam mendesain ya. Jadi yang tadinya mungkin mendesain di 2D dulu, kemudian baru bikin 3D-nya ya. Nah, sekarang dibalik. 3D-nya kita buat dulu, nanti 2D itu semuanya akan jadi otomatis. Tidak hanya itu, yang namanya BIM itu erat hubungannya sama kolaborasi. Ya. Jadi nanti kita gunakan tools-tools kolaborasi di software-softwarenya. Yang pertama ada SketchUp ya, ada SketchUp. SketchUp itu teman-teman pasti sudah tahu lah. Bahkan anak-anak SMP, mulai SMP, SD juga sudah tahu ya SketchUp apa. Nah, cuma permasalahannya dari dulu sampai sekarang, itu user-user SketchUp itu belum menggunakan toolsnya secara maksimal. Ya, biasanya teman-teman ini menggunakan SketchUp untuk modeling, rendering, selesai. Ya, nah di Indonesia itu nanti materinya cukup lengkap, mulai dari modeling, lalu pembuatan RAB otomatis, kemudian pembuatan gambar kerja otomatis, lalu memberikan data, karena BIM itu I-nya adalah informasi, maka model SketchUp-nya itu harus kita embed dengan informasi gitu ya, kira-kira gitu. Nah, caranya seperti apa nanti akan diberikan. Nah, tidak hanya itu, teman-teman nanti juga akan belajar tools-tools analisis di SketchUp seperti pre-design, ya, kemudian ada Sapphire dan ada beberapa plugin-plugin untuk analisis lainnya. Nah, karena kami itu adalah partner resmi SketchUp, ya, kebetulan kita diberi kesempatan untuk beta tester fitur-fitur SketchUp selanjutnya sebelum dibahas. Nah, makanya teman-teman yang belajar di MSIB yang sedang berjalan ini, itu mereka sudah tahu ya fitur-fitur apa saja yang akan hadir di SketchUp 2024. Ya, walaupun belum rilis SketchUp-nya, tapi teman-teman itu sudah pada tahu, sudah pada belajar begitu. Ya, karena kami diberi bocoran dan kita coba ajarkan itu ke teman-teman mahasiswa. Salah satunya yang mungkin teman-teman tahu baru muncul ya SketchUp Diffusion itu AI, rendering dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, itu sudah diulik ya, sudah dipelajari oleh teman-teman di sebentar. Ya, sudah dipelajari oleh teman-teman di BIM dan Digital Twins. Nah, kemudian nanti teman-teman akan dapat lisensi gratis akses ke 68 software engineering. Nah, sebenarnya ini nggak hanya di program BIM Digital Twins, tapi juga di program CAD/CAM ini juga akan dapat lisensinya. Ya, nanti saya akan jelaskan dental education seperti apa. Kemudian untuk BIM-nya sendiri yang pure BIM, yang murni BIM, tools BIM-nya, itu kita menggunakan ArchiCAD. Nah, teman-teman mungkin melihat di mitra lain ada yang memberikan materi BIM juga, itu menggunakan Revit ya.
menggunakan Revit. Hampir semuanya Revit. Dan kalau teman-teman perhatikan itu deskripsinya sama semua. Jadi antara mitra A, B, C itu deskripsinya sama semua. Ada kemungkinan juga materinya juga sama semua mengenai Revit. Nah, kita coba berikan yang berbeda, yaitu menggunakan Archicad, karena Archicad satu lebih ringan daripada Revit. Yang kedua, lisensinya lebih murah daripada Revit. Nah, itu sebabnya. Karena pengalaman yang kemarin, teman-teman yang laptopnya kurang speknya kurang baik begitu, agak kesulitan ya menjalankan software BIM yang cukup berat. Nah, untuk Archicad ini cukup ringan, teman-teman. Jadi spek yang biasa saja pun itu bisa. Tapi tentunya kalau namanya software teknik ya, tidak bisa pakai spek yang terlalu rendah ya. Jadi minimal RAM-nya itu bisa 8 GB begitu ya. Kemudian core-nya bisa Core i5. Ya. Nah, memang tergantung dari kompleksitas proyeknya seperti apa. Jadi nanti di BIM untuk Archicad itu tidak hanya diajarkan authoring BIM-nya, authoring itu pembuatan modeling arsitektur struktur MEP-nya ya, tapi akan juga dipelajari kolaborasi dengan BIM Cloud. Nah, BIM Cloud ini sebenarnya teman-teman harus bayar ya kalau pakai tools-nya di luar tuh harus bayar, tapi di sini teman-teman dikasih gratis nih. Ya, teman-teman dikasih gratis. Dan kita memang mitra udah resmi berpartner dengan Archicad ya. Semenjak tahun 2023 ini kita sudah resmi berpartner. Kemudian kami adalah satu-satunya mitra di bidang IC yang memberikan fitur, memberikan materi pembuatan virtual reality. Ya, virtual reality. Di sini kita tidak hanya menggunakan, tetapi membuat ya. Tidak hanya kita membuat rendering itu, jadi visualisasi. Kalau visualisasi biasanya teman-teman rendering 2D ya, foto seperti itu. Nah, di kita biasanya next levelnya yaitu virtual tour. Jadi virtual tour itu seperti teman-teman main game aja gitu. Jadi kita bisa maju mundur, bisa lihat kemanapun, merasakan ruang 3D-nya seperti apa. Gitu. Oke, kemudian untuk CAD/CAM saya sambil monitoring Pak Iskandar. Oke, untuk CAD/CAM seperti biasa kita berikan materinya SolidWorks. Nah, kenapa kita berikan SolidWorks? Karena ini brandingnya Neosia ya. Jadi teman-teman yang ikut training di kita itu biasanya ngejar SolidWorks-nya ini. Dan kita memang sebagai pencetak sertifikasi internasional terbanyak ya, masih terbanyak sih. Teman-teman nanti bisa cek di platform SolidWorks-nya, bisa search di situ untuk Indonesia itu masih Neosia ya, mayoritas masih Neosia, mungkin sekitar 60-70% lah. Gitu. Oke, lisensi gratis juga bisa diakses oleh teman-teman. Nanti ini lisensi ini bisa teman-teman gunakan untuk apa? Untuk tugas akhir, untuk pembuatan tugas yang lain gitu ya. Softwarenya macam-macam, mulai dari software sipil, software arsitek, software mesin, software pemipaan, oil and gas, lalu ada pertanahan dan seterusnya. Nanti saya akan coba breakdown ya. Kemudian untuk MSIB saat ini kita coba berikan materi baru, desain pemipaan ya dengan sertifikasi internasional. Nah, ini biasanya diperlukan untuk siapa tahu teman-teman ada yang ingin berkarir di oil and gas. Nah, karir di oil and gas ini gajinya cukup besar ya. Jadi ini menjadi materi yang menarik begitu. Nah, biasanya teman-teman yang belajar ini itu tidak bekerja di lokal ya di Indonesia, tapi memang di luar begitu. Oke, kemudian kabar gembira kemarin Neosia itu dipercaya sebagai penyelenggara kompetisi internasional CAD/CAM oleh GISOF sebagai host ya, sebagai eksklusif partner untuk kompetisi CAD/CAM internasional. Nah, yang membanggakannya adalah dari sekian negara yang ikut berkompetisi, peserta MSIB menjadi juara satu di kompetisi ini. Salah satu peserta MSIB 5 yang sedang berjalan itu alhamdulillah jadi juara satu. Nah, itu kemarin yang mentraining itu langsung oleh Pak Iskandar ya. Dan insya Allah hadiahnya saya kurang paham ya, sekitar
mungkin sekitar 19 juta ya untuk pemenang pertama. Dan nanti akan diundang oleh GWsoft ke Guangzhou ya nantinya. Namanya siapa belum kita sebut, belum bisa kita sebutkan karena itu masih on the record ya. Jadi kalau misalnya ada di sini ada teman-teman MSCB yang lagi aktif ikut join sosialisasi ini, mungkin Anda salah satunya. Seperti itu. Nah, nggak cuma juara satu aja, clean sweep ya. Jadi kita sapu bersih. Walaupun ini kompetisi internasional, kita sapu bersih tuh. Dari juara 1 sampai 3-nya, itu dari Indonesia semua. Nah, ini cukup membanggakan ya. Dan mereka rata-rata mengikuti training-training di Neosia. Nah, ini cukup jadi nilai plus lah. Nah, kemudian mungkin kita geser dulu ke persyaratan ya. Persyaratan untuk teknisnya. Nah, karena kuota kita 2.000 nih teman-teman, kita coba beri kesempatan untuk teman-teman non-teknik. Ya, kita coba, sebentar. Ya, kita coba beri kesempatan untuk teman-teman non-teknik untuk menyicipi ya materi-materi teknik di tempat kita. Ya, jadi kami rasa kuota yang disediakan cukup banyak ya. Tapi tetap jurusan teknik tetap kami prioritaskan. Jadi misalnya begini, teman-teman yang di jurusan teknik yang mendaftar itu 1.500 masih kan. Nah itu jadi 500-nya kan masih bisa diisi oleh teman-teman yang non teknik. Jadi pengalaman yang kemarin itu kita ada dari jurusan apa ya, bahasa, geografi itu juga ada. Gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa tahun ketiga minimal semester 5. Nah, ada kesalahan sih di postingan sebelumnya. Di situ untuk S1 itu semester 5 ya, semester 4. Nah, sebenarnya itu semester 4 kalau untuk yang sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang semester 4, tahun depan kan semester 5. Nah, itu bisa. Ya, itu maksudnya seperti itu. Gitu. Atau semester 3 untuk teman-teman yang di vokasi, D2, D3, D4. Nah, untuk jurusan apa seperti extension atau kelas karyawan itu sebenarnya mengikuti ketentuan ini, mengikuti ketentuan dari MSIB. Sebenarnya kalau teman-teman tidak memenuhi persyaratan ini, otomatis tidak akan bisa mendaftar ya di platformnya sendiri, sudah akan terblok seperti itu. Kemudian lulus berkas SR, surat rekomendasi dan surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini beda ya. Ini tidak diserahkan ke kami ya untuk dokumen SRSPTJM, tapi dikeluarkan oleh kampus. Jadi teman-teman minta ini ke kampus ya. Dua dokumen ini teman-teman minta di kampus dan teman-teman tidak akan menemukan dokumen hard copy. Ya, semuanya dalam bentuk digital semua sekarang sudah. Begitu. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan dua dokumen ini, otomatis teman-teman bisa mendaftar dan memilih kita. Gitu. Jadi urutannya dibalik. Jadi bukan mendaftar dulu, baru submit SRSPTJM, bukan. Tapi dapat dulu persetujuan SRSPTJM, baru bisa mendaftar. Gitu kira-kira. Itu yang informasi yang kami peroleh dari MSIB ya. Kalau misalnya ternyata di lapangan agak berbeda, minta tolong kami diinfokan ya kalau misalnya itu ternyata salah seperti itu. Ya, jadi mungkin di sini ada beberapa mahasiswa yang bertanya, ini upload SRSPTJM-nya kemana begitu. Nah, jadi nggak perlu di-upload teman-teman, itu untuk kalau misalnya teman-teman dapat dokumen hard copy dari kampus SRSPTJM, rasanya tidak perlu di-upload. Itu hanya sebagai tanda kalau teman-teman sudah bisa mendaftar. Jadi sepengetahuan kami itu tidak di-upload kemanapun. Jadi teman-teman silakan langsung daftar saja, dilanjutkan begitu pendaftarannya dan pilih Neosia sebagai tempat teman-teman untuk mengikuti kuliah, gitu ya. Kemudian teman-teman nggak yudisium dulu atau wisuda dulu pada saat program berjalan, karena kalau sudah yudisium, sudah lulus, itu teman-teman sudah tidak di bawah naungan Kemdikbud lagi, gitu. Mungkin di Kemnaker mungkin ya. Jadi teman-teman harus, karena ini program Kemdikbud, teman-teman harus berstatus mahasiswa aktif. Tidak boleh lulus dulu.
Nah, pengalaman dari yang kemarin, ada yang teman-teman tuh yang pengen banget ikut ya, tapi dia sudah mau lagi skripsi. Akhirnya apa? Akhirnya demi bisa ikut MSIB di Neosia sambil memperbaiki IPK-nya, dia rela untuk menunda kelulusan. Nggak masalah saya tunda semester 1 semester. Yang penting saya dapat sertifikat internasional, dapat lisensi, ya kan? Dan dapat apa ya, istilah komunitas yang berkualitas lah. Jadi ketika teman-teman join di Indonesia itu sebenarnya kita sudah punya komunitas untuk teman-teman sharing. Ya, sharing apa aja? Sharing mengenai ilmu, ya, softwarenya, atau mengenai lowongan mungkin, ya, lowongan. Biasanya lowongan sih yang paling diminati itu. Oke, kemudian tidak mengikuti kegiatan lain di luar yang menyita waktu. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi, yang menyita waktu ya. Jadi kalau mau ikut kegiatan lain nggak masalah, yang penting tidak menyita waktu. Nah, kebetulan kuliah kita itu malam, jadi teman-teman kalau mau ngambil kuliah reguler boleh, kalau mau ada kegiatan apapun di siang hari boleh, yang penting malamnya ikut kuliah. Ya, jam 7 atau jam 7 sampai jam 10 ya, teman-teman alokasikan untuk itu. Kita kuliahnya tiap hari ya, teman-teman, kecuali Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Senin sampai Kamis itu waktunya kuliah, waktunya Jumat itu untuk review, Sabtu untuk mentoring. Jadi sudah cukup padat ya. Jadi mungkin ada beberapa mitra lain yang kuliahnya itu hanya sekali seminggu misalnya, atau sebulan sekali gitu tatap mukanya. Sisanya lihat YouTube, lihat apa namanya self paced seperti itu. Nah, itu sebetulnya tidak masalah ya. Sebenarnya itu tidak masalah selama sistem evaluasinya bisa terukur. Tetapi itu menjadi masalah buat rekan-rekan dosen. Di kampus itu biasanya tidak merekomendasikan gitu teman-teman untuk ikut di mitra-mitra yang sistemnya self paced. Jadi kalau kita kuliah tiap hari itu logbooknya akan terkontrol. Nah, logbook itu nanti ada perubahan teman-teman, kita dapat informasi. Nah, ini perlunya kita perlu ada sosialisasi rutin ya. Logbook sekarang, kalau yang sekarang berjalan itu logbook harian dan logbook weekly report ya. Jadi ada logbook harian, ada weekly report, laporan mingguan gitu. Nah, untuk MSI B6 ini agak dirubah, yaitu weekly report dan monthly report. Jadi ada dua ya, weekly report dan monthly report. Jadi tidak ada lagi logbook harian. Nah, mungkin teman-teman di sini agak lalu pembuatan logbook ini beberapa teman-teman agak kebingungan. Nah, itu jangan khawatir teman-teman. Kalau untuk pembuatan logbook kami bantu ya. Di kami itu ada mentor-mentor yang bisa membantu untuk pembuatan logbook. Nah, hal-hal yang mendukung pembuatan logbook itu teman-teman bisa mengacu dari silabus. Ya, silabusnya ini teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, ini untuk yang BIM ini silabusnya. Untuk yang CAD/CAM teman-teman bisa lihat di sini ya lengkapnya. Nah, itu bisa mengacu dari silabus karena setiap harinya kita sudah define ya materi apa saja yang akan diberikan begitu. Ya. Kemudian dari yang lain adalah dari rekaman kuliah. Setiap hari kita akan rekam kuliahnya untuk teman-teman review. Jadi kalau misalnya teman-teman terlambat hadir misalnya, atau berhalangan hadir mungkin karena sakit atau ada kegiatan lain sehingga karena satu hal teman-teman nggak bisa hadir di perkuliahan, itu cukup lihat rekamannya nggak masalah. Ya, kita bantu dengan rekaman. Jadi pastikan teman-teman sebelum bertanya materi, teman-teman sudah lihat dulu materi kuliahnya ya, rekaman kuliahnya sudah ada apa belum. Nah, yang sering kali ini teman-teman dari pengalaman yang lalu, teman-teman ini sering bertanya hal-hal yang sebetulnya di video rekaman itu ada, ya, hanya tidak agak malas gitu ya ngelihatnya begitu. Nah, sebenarnya nggak masalah bertanya hal yang sudah pernah dijelaskan. Cuma apa ya, mentor-mentor kita itu adalah praktisi semua. Mereka sudah tersertifikasi
dan mereka juga berkarir di luar begitu ya. Nah, sehingga mungkin tidak seresponsif yang biasanya begitu. Ya mungkin dijawabnya malam gitu ya, karena siangnya pada berkegiatan di luar begitu. Nah, jadi pastikan pertanyaan-pertanyaannya itu memang biasanya sih sudah ada di video rekaman. Oke, kemudian nah ini memiliki laptop dengan spek minimal. Nah, ini sudah di-mention tadi ya. Minimal Core i5 dan RAM 8 GB. Kita pilihkan software-software yang memang ringan buat teman-teman ya. Di luar sana ada banyak sekali software yang tersedia ya. Kami pilihkan yang kira-kira ringan di laptop gitu. Nah, saya kira laptop-laptop sekarang sudah cukup murah ya untuk teknik. Misalnya dengan budget 7 juta, teman-teman bisa dapat spek seperti ini. Core i5 RAM 8 GB itu sudah bisa. Ya. Harusnya teman-teman yang ada di jurusan teknik ini punya tools ya untuk mengerjakan tugas. Harusnya. Jadi kalau misalnya tidak punya laptop, itu agak aneh sebetulnya ya. Karena kalau kuliah tidak melakukan praktek pemodelan digital, itu ada sesuatu yang kurang gitu. Ya. Nah, tapi nggak masalah buat teman-teman yang speknya kira-kira dalam perjalanannya ketika teman-teman mengalami kesulitan mengerjakan tugas karena speknya yang kurang misalnya, tidak masalah karena kita bisa digantikan dengan resume sebetulnya ya, dengan resume. Jadi memang goalnya adalah teman-teman ini paham tools yang sudah kita ajarkan. Jadi goalnya itu. Syukur-syukur bisa langsung praktekkan, tapi kalau tidak bisa, tolong jelaskan begitu ya, apa yang sudah kita jelaskan dalam bentuk resume. Gitu. Lalu bersungguh-sungguh sehat jasmani dan rohani. Nah ini penting ya, karena banyak sekali dari pengalaman yang lalu teman-teman itu nggak bisa hadir kuliah karena sakit, gitu ya, karena ada masalah keluarga, ya, dan macam-macam. Nah sehingga untuk mengatasi ini biasanya kita buat kelompok ya, yang satu kampus kita kelompokkan satu kelompok begitu, kita gabungkan teman-teman yang dari satu kampus yang sama itu dalam satu kelompok. Untuk apa tujuannya? Agar ketika pembuatan tugas teman-teman masih bisa berdiskusi, lalu sambil bisa memantau juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang jarang hadir kuliah, itu tolong ditegur begitu ya. Nah semua bisa dilihat ya, bisa dilihat dimonitor oleh kita bisa saling monitor, nanti ada platformnya sendiri kita sediakan begitu. Jadi ada tiga pihak yang mengontrol. Yang pertama dari kami, yang kedua dari sesama teman ya, teman satu kampus, yang ketiga dari koordinator perguruan tinggi gitu. Nah MSIB mungkin tidak juga mengawasi, tetapi tidak seintensif tiga ini gitu. Oh ya satu lagi DPL, dosen pembimbing lapangan itu juga akan memantau gitu ya keaktifan, apakah teman-teman rajin kuliah atau rajin mengerjakan tugas, itu bisa dilihat, bisa dipantau oleh DPL-nya. Oke. Ya ini kuota kita 1.000 di Digital Twins dan 1.000 di CAD-CAM. Nah, biasanya kita alokasikan 10% dari kuota yang tersedia untuk mandiri. Nah, banyak nih pertanyaan yang masuk. Mandiri itu apa gitu ya? Bagaimana caranya? Jadi MBK Mandiri ini biasanya diperuntukkan untuk kuota sudah penuh tapi masih ada yang berminat. Itu satu. Atau kuota belum penuh memang, tapi teman-teman ini mungkin tidak eligible ya secara berkas di MSIB. Sebenarnya gini, ini ada sebabnya ya, MBKM Mandiri ini kita launching karena di MSIB 3 4 itu banyak berkas-berkas SR dan SPTJM yang non eligible, yang tidak eligible. Tapi sebetulnya pihak kampus sudah mengizinkan sebetulnya. Cuma terhalang di platform. Nah, untuk kasus seperti itu teman-teman bisa tetap ikut di kita sebagai peserta MBKM Mandiri. Jadi syaratnya tetap harus mendapat persetujuan kampus ya, karena ini ada SKS yang dikonversi.
Oke. Oke, lisensi ya. Nah, lisensi apa saja? Nah, ini lisensi Bentley System 1 tahun untuk akses ke 68 software. 68 software itu apa aja nih? Coba saya klik ya. Ya. Nah, ini teman-teman yang ikut BIM maupun CAD/CAM itu akan mendapatkan lisensi ke 68 software ini. Di sini ada untuk tata kota di sini ya, software untuk tata kota, kemudian ada untuk point cloud. Ini CAD-nya juga ada. Lalu offshore structural analysis untuk analisis lepas pantai begitu. Analisis struktur lepas pantai, kemudian analisis struktur. Di sini ada Statpro, RAM. Ini buat teman-teman di sipil. Lalu ada pemodelan jalan, pemodelan rel kereta, ya. Kemudian ada hidrologi, ada arsitektur, ada bangunan, ya. Nah, ini software BIM juga. Jadi teman-teman dapat 2 ya lisensi software BIM. Pertama ArchiCAD, yang kedua Open Building. Nah, kemudian untuk kolaborasi ya. Nah, ini untuk manajemen project itu ada Synchro 3D, Synchro 4D. Ini seperti Primavera atau Microsoft Project, tapi dia ada 3D-nya. Lalu ada plan design, ya, desain untuk power plant, geoteknik, untuk analisis jembatan ada sendiri. Lalu untuk energi, simulasi mobilitas. Ini ada Legion. Jadi untuk simulasi kerumunan, biasanya untuk di stasiun atau di tempat keramaian, gitu ya. Jadi teman-teman sudah bikin bangunannya begitu ya, ketika ingin mensimulasikan gerak sirkulasi orang lalu lalang, itu bisa menggunakan software ini sehingga kita bisa tahu bottleneck-nya di mana. Analisis geoteknik, lalu ada untuk piping. Nah, ini nanti kita ada trainingnya ya, auto pipe. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kemudian ada juga lisensi yang kita berikan hanya untuk peserta terbaik. Jadi selain lisensi gratis untuk semua peserta, juga ada lisensi yang khusus untuk peserta terbaik. Ada SolidWorks dan SketchUp. Nah, untuk modul pembelajaran kita ada di BIM Digital Twins itu ada 5 modul ya. Jadi sebenarnya ini garis besarnya, ini sebenarnya kalau di breakdown cukup banyak ya, ada 10 atau 20 lah, bisa sampai 20. Tapi kita simplifikasi supaya apa? Supaya tugasnya tidak terlalu banyak ya. Kami paham kalau teman-teman tidak terlalu suka tugas yang sangat banyak, sehingga kita perlu simplifikasi modul-modulnya. Tapi ini juga tidak terlalu sedikit, ya 5 ini nanti tugasnya 5 begitu ya. Jadi untuk monitoringnya juga enak ya, karena kita ada 5 bulan, 5 modul. Jadi bulan pertama modul pertama, bulan kedua modul kedua, dan seterusnya. Nah, modulnya ini urut. Yang pertama kita pengenalan pemodelannya dulu ya, pemodelan bangunan atau infrastruktur. Ini ada tools-nya. Ya kan? Setelah kita punya skill modeling secara digital, kita ajarkan cara kolaborasinya dan analisisnya. Ini ada tools-toolsnya juga. Kemudian juga presentasi dan visualisasi project, ini juga cukup diminati, materi yang cukup diminati. Di sini dengan augmented reality dan virtual reality. Ini ada tools-toolsnya. Lalu setelah itu ada pemodelan, ada modul BIM-nya. Nah, kalau ini BIM-nya itu baru pengenalan ya, semuanya pengenalan. Nah, kalau ini sudah BIM yang benerannya. Ya, kita menggunakan ArchiCAD. Kemudian nanti teman-teman ada mengerjakan proyek akhir ya, proyek akhir. Di sini nanti teman-teman kerja kelompok ya. Kalau yang lain itu kerja individu, tugas individu. Kalau ini tugas kelompok di terakhir. Silakan teman-teman bisa cek silabus lengkapnya ada di sini. Oke. Nanti untuk
Untuk CAD/CAM nanti This is infrastructure. bisa dijelaskan oleh Pak Iskandar. And this, Nah ini it's way out there. It's everywhere. Video tracer untuk Bentley ya, software Bentley 68 software yang teman-teman dapatkan lisensinya tadi. Silakan teman-teman lihat aja ya. Ini saya skip aja dulu untuk mempersingkat waktu. This is in- Oke, kemudian untuk kolaborasi di SketchUp kita gunakan Trimble Connect. Nah, ini teman-teman yang menggunakan SketchUp ini hampir jarang ya menggunakan tools Trimble Connect ini. Biasanya dibiarin aja gitu, dianggap lalu aja. Nah, padahal di sini manfaatnya cukup banyak. Mungkin banyak yang teman-teman yang nggak tahu kalau kita bisa kerja kelompok di SketchUp menggunakan Trimble Connect ini. Nanti caranya seperti apa kita ajarkan di MSIB. Lalu ini tools BIM-nya kita gunakan Archicad. Nah, kita akan gunakan Archicad versi terbaru, yaitu Archicad 27 ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar nggak cuma Archicad-nya, tapi juga ada BIMX-nya untuk viewer, lalu ada BIM Cloud untuk kolaborasi. Silakan teman-teman bisa lihat sendiri videonya di slide. Nah, begitu juga dengan modul pembelajaran CAD/CAM, ada 5. Jadi teman-teman dikenalkan dulu dengan AutoCAD Mechanical ya, itu gambar kerja mechanical 2D. Kemudian digital prototyping-nya dengan SolidWorks. Nah, ini favorit teman-teman nih. Favorit. Mungkin nanti Pak Iskandar bisa menjelaskan lebih jauh. Lalu analisis performa produk menggunakan Autodesk Inventor. Ini istilahnya CAE awalnya ya. Di sini analisisnya menggunakan Inventor, kemudian kita lanjutkan dengan CAE menggunakan SolidWorks. Gitu. Jadi sebenarnya praktis untuk CAD/CAM software-nya cuma 3 ya, AutoCAD Mechanical, SolidWorks, dan Autodesk Inventor. Nah, di MSIB 6 ini kita akan berikan materi baru, tools baru, yaitu ZV3D. Nah, ZV3D ini mirip dengan SolidWorks, ya. Mungkin nanti sertifikasinya internasional, ya teman-teman nanti ini pernah jadi kemarin teman-teman yang menang di kompetisi internasional itu menggunakan ZV3D. Sebentar saya melihat dulu ya. Nah, karena teman-teman ini berhasil memenangkan kompetisi menggunakan ZV3D, saya rasa perlu kiranya untuk memasukkan ZV3D ke dalam silabus CAD/CAM gitu ya. Dan di akhir juga sama, desain kolaborasi digital, mechanical, dan manufaktur. Silakan teman-teman bisa cek silabus lengkapnya di sini ya, di link ini. Nah, ini nanti biar Pak Iskandar yang menjelaskan untuk SolidWorks. Ini hanya video tracer, sama ini Inventor, teman-teman silakan. Nanti bisa Pak Iskandar. Oke, ini sertifikasi yang kita tawarkan, nanti teman-teman bisa lihat di slide-nya ya. Nah, yang menarik di sini, sertifikat internasional ada 3 ya. CSWP Drawing, CSWP Sheet Metal. Oh, ini satu lagi kurang ya. Oh, ini sertifikat. Oh, satu lagi sertifikat CSWA ya, untuk 3 menti terbaik. Tapi nanti untuk lebih jelasnya nanti biar Pak Iskandar ya, saya serahkan ke Pak Iskandar untuk menjelaskan. Nah, tentunya setelah program berakhir, teman-teman akan dapat sertifikat MSIB. Nah, di belakang sertifikat MSIB itu ada transkrip nilainya. Jadi nanti ada modul-modulnya, lalu ada nilai per modulnya apa, kemudian deskripsi dari pencapaiannya, CPL-nya itu seperti apa. Ya, itu seperti transkrip aja. Ya, di depannya sertifikat, di belakangnya seperti ijazah ya, depannya itu sertifikat, di belakangnya nilainya, gitu. Nah, itu nanti biasanya yang digunakan oleh kampus untuk konversi SKS-nya, nilai-nilai ini nanti, gitu. Oke, sekarang mekanisme penilaian. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, susah nggak sih
ikut kuliah di Indonesia itu mudah teman-teman. Kita untuk memudahkan penilaian, komponen penilaian itu dilakukan per modul ya. 30 dari kehadiran dan 70% dari tugas. Jadi kalau selama kalau teman-teman nggak hadir, jarang hadir, 30% ini akan jadi jelek ya. Jadi tapi kalau misalnya tugas-tugasnya bagus, teman-teman kehadirannya mungkin cuma 20% atau 10% gitu, mungkin bisa dapat dapat A dan B itu masih bisa ya, masih bisa. Ya. Nah tapi ini bahaya nih di tugasnya ini bahaya. Tugasnya ini porsinya sangat besar ya 70%. Jadi kalau teman-teman tidak mengsubmit tugas, ya berarti nol langsung ya. Ya atau tugasnya dikerjakan secara tidak sempurna itu mempengaruhi di 70%-nya. Nah biasanya teman-teman yang tidak mengerjakan tugas atau tugasnya kurang, ini teman-teman yang jarang hadir kuliah. Karena dia ketinggalan materi kan, ketinggalan materi sehingga untuk mengerjakan tugas dia kesulitan gitu. Jadi kalau teman-teman presensinya ini bagus gitu ya, biasanya otomatis tugasnya juga ikut bagus. Gitu. Nah, sistem presensinya itu seperti apa? Jadi teman-teman cukup ikut Zoom, ya, ikut Zoom kita selama 30 menit minimal. Jadi 30 menit teman-teman boleh live, siapa tahu mau mendengarkan rekamannya aja, itu bisa, silakan, nggak masalah. Sehingga tidak ada alasan ya teman-teman untuk tidak hadir di perkuliahan. Jadi misalnya teman-teman terlambat, kita mulai kuliah jam 7 misalnya, teman-teman datang jam 7.30. Hadir aja selama 30 menit di sana. Atau hadir di jam 8 sampai 8.30. Nah, itu tetap dihitung absen. Dihitung masuk, dihitung hadir ya maksudnya. Kira-kira begitu. Nah, ini kan mudah ya. Jadi nggak ada alasan teman-teman sibuk, nggak sempat ikut join kuliah itu udah nggak ada alasan lagi. Bahkan Zoom itu bisa kita buka dari handphone kan tentunya. Jadi kalau teman-teman di perjalanan atau melakukan kegiatan lain, ambil HP-nya, buka Zoom-nya, start meeting gitu ya, ikut join kuliahnya, biarkan aja nggak masalah. Tapi cara ini tidak kita sarankan. Tapi teman-teman harus lihat rekaman kuliahnya. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakan tugas. Kemudian initial assessment, ini nanti bentuknya kuesioner, itu biasanya dilakukan sebulan setelah program berjalan. Bentuknya kuesioner aja, jadi teman-teman nanti bisa isi pakai HP ya. Ini kita gunakan Google Form atau semacam software yang bisa dijalankan dari HP atau komputer gitu. Tinggal pilihan ganda biasanya ya, nggak susah. Kemudian untuk MSIB, sertifikat MSIB itu ada syaratnya ya. Jadi teman-teman harus mengisi logbook. Nah, ini mungkin agak beda ya. Logbook terisi minimal 80%. Ya, kalau di sini, kalau logbook harian itu ditiadakan, ya mungkin ini jadi otomatis berubah ya kata-katanya ya, bukan terisi 80% lagi. Karena ya teman-teman mungkin weekly report terisi 80% gitu. Karena tidak ada lagi logbook harian, yang ada hanyalah weekly report atau laporan mingguan. Ya, silakan rajin-rajin isi laporan mingguannya. Jangan khawatir teman-teman, kita coba bantu ya untuk pengisiannya. Kemudian ada sertifikat lain seperti sertifikat internasional, itu hanya diberikan untuk teman-teman yang rajin ngerjain tugas ya. Jadi kalau misalnya tugasnya nggak pernah ngumpul, mungkin jangan berharap untuk bisa dapat sertifikat internasionalnya. Karena kalau kita paksakan untuk teman-teman ikut sertifikasi internasionalnya, bisa dipastikan gagal. Kenapa? Karena tugas itu kuncinya ya. Kalau teman-teman bagus di tugasnya, otomatis kemungkinan besar akan bisa lulus ya. Lalu final evaluation itu cukup kita rata-ratakan aja ke 5 modul tadi ya sebetulnya. Nah ini akan menjadi nilai akhir ya atau IPK-nya, IP di semester ini. Oke, nah ini silakan teman-teman ikut grup WhatsApp-nya. Ini rencana akan jadi sosialisasi terakhir untuk MSIB 6. Sisanya kita akan fokus ke MSIB, sosialisasi mandiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin kampusnya mengundang kita, silakan
komunikasikan di grup aja nggak masalah, ya, di grup aja. Misalnya mungkin bukan ke kampus ya, ke dosen dulu. Dosen ingin Neosia presentasi begitu ya, silakan nanti dosen mengakomodir. Nggak mesti dosen, teman-teman juga silakan, misalnya himpunan begitu, siapkan ruangan, siapkan peserta, lalu undang kita, bisa. Ya bisa mengundang siapa? Ya sembarang, teknik mesin boleh, teknik arsitek boleh, teknik sipil boleh, apapun ya. Atau mungkin digabung begitu, bisa juga. Jadi fakultas teknik misalnya, di fakultas teknik itu ada teknik sipil, ada mesin, ada arsitek dan seterusnya. Itu kita berarti mengadakan sosialisasinya di level fakultas gitu. Kalau mau dilakukan di level universitas juga nggak masalah, ya, tinggal bebas saja begitu. Kami hanya tahu hadir saja gitu ya, hanya tahu datang dan hadir. Untuk biaya tidak perlu dipusingkan ya, karena itu semuanya dari kami. Gitu. Oke. Ikutin Instagramnya untuk informasi yang lebih paling update itu ada di Instagram kita. Itu nanti juga nggak cuma informasi MSIB, tentunya juga kuliah reguler ya di luar MSIB gitu. Nah ini rekaman kita upload di akun YouTube ini. Oke, pendaftaran ditutup 22 Desember. Jadi buat teman-teman yang ngambil magang itu tidak bisa lagi mengambil magang setelah tanggal 15 itu nggak bisa lagi. Jadi 15 Desember itu tetap tutup untuk peserta magang, mahasiswa yang ingin mengambil magang. Tapi untuk studi independen itu masih bisa terbuka, masih bisa dipilih sampai tanggal 22 Desember. Jadi tolong dimanfaatkan waktu seminggu ini untuk teman-teman kita saling bantu untuk sebarkan informasi, baik bisa sekedar share aja, atau bisa undang, ya, undang kita juga nggak masalah. Baik, mungkin ini dulu dari saya untuk materi CAD/CAM. Ya, ini yang paling menarik ya, karena pendaftar CAD/CAM itu lebih banyak saat ini posisinya pendaftar CAD/CAM itu lebih banyak dari pendaftar BIM dan Digital Twins. Nah ini kemungkinan besar juga secara statistik juga yang hadir di sini juga sebagian besar itu peserta CAD/CAM. Silakan mungkin Pak Iskandar bisa menjelaskan sambil saya jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya. Halo, halo. Halo. Mau share screen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini anak saya yang mau presentasi. Halo. Halo semuanya. Halo, Akhtar. Oke. Mau share screen? Silakan Pak Iskandar, bisa share screen. Boleh. Selamat sore semuanya. Ini jadi mau lihat apa? Hah? Ini di luar ekspektasi ya. Jadi proses pendaftaran MSIB batch 6 ini di mechanical cukup banyak ya, udah hampir 600 yang daftar, hampir 700 ya. Nah, segera daftar aja biar kita juga mudah nanti menginput data teman-teman di sini, karena keterbatasan kuota juga ya di MSIB 6 ini. Khusus untuk program CAD/CAM itu hanya 1000 peserta yang kita terima. Ya, ini tinggal 300 lagi. Agak dipercepat aja sebelum tanggal 22. Dan pastikan teman-teman yang sudah mendaftar di Neosia itu pada saat tanggal 23 itu akan kita offering kembali. Nah, itu harapannya adalah teman-teman jangan daftar lagi di tempat lain. Ya. Kalau daftar lagi tempat lain juga repot. Itu nggak bisa keluar dari sistem nanti. Teman-teman udah nggak bisa lagi ikut tempat kami. Misalnya teman-teman udah daftar di Neosia, daftar lagi di magang, daftar lagi di mana.
Nah, itu nanti dari puluhan mitra tuh masing-masing nge-blast offering dalam waktu bersamaan. Nah, kalau dari kami adalah seselektif mungkin ya teman-teman menentukan pilihan. Cari benar-benar mitra yang bisa bertanggung jawab. Cari benar-benar mitra yang memang apa namanya istilahnya mau bertanggung jawab dan benar-benar memberikan materi semaksimal mungkin. Lalu cari mitra yang benar-benar bisa memberikan info lowongan. Nah, ini ada berita bagus nih. Tadi ada perusahaan apa namanya? Perusahaan migas dari PT Pustek ya. Ini minta lowongan nih dari kita nih. Maaf nih, dari mana nih? Nah, ini nih. Saya sebentar ya. Baru aja tadi butuh tiga orang desain engineer dari PT Pustek. Jadi 2 drafter, satu lagi piping engineer. Bentar ya. Mana tadi ya? Nah, nih. Assalamualaikum Mas Iskandar, saya Hazarin. Ini saya tutup ya. Bahaya nih. Nggak apa-apa lah. Tapi ini saya yang memberikan rekomendasi nanti. Saya Hazarin, manajer HRD. Nah, Mas sekarang ada Bu Mechanical Piping Designer tuh. Sekitar 2 orang. Adakah dari NEOS yang recommended? Tuh. Waalaikumsalam, insya Allah saya infokan. Bisa langsung saya ya Mas, saya kontak lagi. Ya dek. Nah, jadi satu lagi nih. Nah ya, saya lupa nih namanya mana nih. Sorry. Nah nih, selamat Pak Iskandar. Saya Stefanus dari PT Kamil. Saya lihat bahwa IG Bapak mengadakan training SolidWorks. Mohon maaf Pak, bayangkan deh kami lagi butuh drafter Pak. Apa bisa dibantu? Saya bilang aja nggak ada. Butuh berapa orang? 2 orang. Tuh. Segera ini bisa diproses. Saya bilang lagi nggak ada, memang nggak ada kebutuhannya. Nah, jadi boleh dibilang ini kesempatan yang langka ya buat para peserta MSIB. Nanti tidak menutup kemungkinan juga kalau memang teman-teman di sini punya prestasi bagus, itu langsung saya masukkan tuh lowongan ini ke teman-teman yang punya prestasi aja yang bagus ya. Nggak mungkin saya blast ke semua peserta yang malas-malas, itu nggak bisa seperti itu. Nah, nanti tinggal kita konfirmasikan aja ke HRD-nya, ini ada peserta nih bagus nih, kondisinya begini begini begini. Itu langsung Mas tanpa tes biasanya. Karena rekomendasinya dari saya, karena saya sudah memberikan retest duluan buat kalian. Iya sayang, sebentar sayang. Aja. Maaf ya, ini anak saya mau presentasi juga nih. Presentasi apa sih? Oke ya. Dari saya mungkin lebih ke silabus ya. Jadi silabus kita itu ini, jadi saya sebentar Pak Rizky ya, saya lupa nih. Oh sayang. Mungkin silabus saya teman-teman sudah bisa lihat ya. Sebentar ya sayang, sebentar Mas. Saya taruh anak saya dulu. Ini maaf ya, nggak fokus saya. Jadi di program kita di CATCAM ini silabusnya sudah saya share di grup forum MSIB Neosia. Ya, bisa dilihat di sini. Nah ini ya. Saya akan bahas sedikit ya, bahwa di materi CATCAM di MSIB 6 ini sebenarnya tidak beda jauh dengan MSIB 3, 4, dan 5. Cuma bedanya adalah di MSIB 6 ini, karena kita diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan MSIB, bahwa performa kita dari MSIB 3 sampai 5 ini boleh dibilang grafiknya tuh naik terus ya. Jadi performa kita tuh bagus. Bagus dalam arti mempertahankan kinerja kita ya terhadap materi pengajaran yang diberikan ke siswa. Jadi kalau kita tuh
ngajar di Neosia tuh nggak seperti mitra lain ya. Jadi kita tuh self-paced. Self-paced itu dalam arti tidak hanya mengandalkan platform, tapi kita benar-benar ada pendampingan. Kita direct Zoom ya dari jam setengah 7 sampai jam setengah 10. Bahkan di MSIB 3 tuh sampai jam 11 malam. Nah, kalau teman-teman di sini beralasan, wah saya pagi kuliah capek, itu bukan alasan ya, karena boleh dibilang di MSIB 6 ini teman-teman tidak terganggu kuliahnya. Yang kedua, di MSIB 6 ini, karena kita ditantang untuk merekrut sebanyak 2.000 peserta, bayangkan nih 2.000 peserta terbanyak kita nih di MSIB 6 ini, dan alhamdulillah di hari ke-12 ya, kalau nggak salah ini hari ke-12 kita sudah mencapai 800 peserta ya Pak Rizky ya. Tinggal sedikit lagi nih sebenarnya. Tinggal sedikit lagi, 1.000 aja sudah cukup buat kita. Tapi apabila nanti kuotanya bisa berlebih akan kita terima. Nah, di MSIB 6 ini kita selain mendapatkan tantangan mendapatkan 2.000 peserta, kita juga konsekuensinya harus memberikan materi eksklusif. Eksklusif itu maksudnya apa? Nanti kita akan memberikan materi tambahan, yaitu materi autopipe, di mana teman-teman nanti di MSIB 6 ini selain mendapatkan sertifikasi internasional dari SolidWorks, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikasi autopipe. Nah, itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Rizky bahwa semua mentor kita itu semuanya sudah tersertifikasi ya, langsung expert, SolidWorks-nya sudah expert semua. Lalu AutoPath-nya juga sudah expert. Jadi memang langsung disertifikasi oleh prinsipal dari masing-masing software. Yang kedua, beliau juga memang ahli di bidangnya. Jadi kalau nanti yang ngajar AutoPipe memang dia spesialis di bidang pemipaan, ya bekerja juga di konsultan minyak, di konsultan AutoPipe dan pernah pengalaman bekerja di konsultan migas. Ada lagi nanti yang ngajar SolidWorks, memang dia pengalaman di industri manufaktur. Kalau saya memang pengalaman di industri manufaktur di Toyota dan di konstruksi. Atau lagi nanti yang ngajar di SolidWorks di Inventor, dia pengalaman di konsultan untuk fabrikasi dan lain-lain. Jadi semua pengajar kita tuh nanti cukup atraktif ya, maksudnya cukup kolaboratif. Dan jadi nanti ada juga dosa pengajar tamu dari Yamaha, nanti kita undang buat ngajar pemodelan 3D modeling dan juga proses CNC. Jadi CNC-nya itu bukan CNC yang teman-teman dapatkan di kampus ya, hanya model blok sederhana, tapi ini benar-benar si mentor ini mencuri-curi sedikit lah materi tentang bagaimana teman-teman bisa mendesain blok mesin ya di Yamaha, nanti bagaimana proses permesinan CNC-nya. Nah, itu sudah saya persiapkan modul dan mentornya. Lalu yang kedua, spesialis di molding. Nanti mentor kita itu di MSIB 6 akan saya masukkan spesialis mentor dari molding. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada perusahaan di daerah Jababeka itu PT Matel. PT Matel itu dulu produksinya itu Barbie ya, tapi sekarang sudah beralih makin besar dia sampai ke Hot Wheels ya. Sampai ke Hot Wheels. Nah, beliau ini salah satu special molding dengan menggunakan Creo atau Pro E, tapi sekarang sudah beralih ke SolidWorks. Nah, dia spesialis molding dari dasar sekali nanti diajarkan. Modulnya juga sudah mulai disusun oleh beliau dari dasar sekali sampai expert nanti. Jadi teman-teman harapannya adalah ketika telah lulus atau mengikuti program MSIB kita secara ketat selama 5 bulan, dan teman-teman juga di sini ingin kerja, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa dua manajer HRD ya minta kandidat dari kita sebagai design engineer sama piping engineer. Kita masih keep informasi itu karena kita harus melampirkan CV untuk mereka. Nah, jadi itu peluang tersebut terbuka luas buat teman-teman yang mengikuti MSIB 6 ini. Harapannya adalah ketika nanti mentor-mentor kita yang mengajarkan program CAD/CAM CAE Mechanical ini di MSIB 6, teman-teman bisa menerima materi kita dengan baik, mendapatkan sertifikasi internasional SolidWorks, mendapatkan sertifikasi AutoPipe dari Bentley. Nah, harapannya adalah teman-teman bisa bersaing di dunia industri itu tanpa ada kesulitan sedikit pun. Karena sudah banyak ya, saya sudah ngajar hampir 2.000. Mungkin 10.000 kali, saya lupa. Yang tersertifikasi internasional itu sudah 2.000, saya lupa 2.100 kalau nggak salah. Yang tersertifikasi internasional ya, kita lihat yuk. Sampai 2.000 lebih, saya lupa.
Karena ini kita Neosia tuh mulai melaksanakan sertifikasi internasional itu dari tahun 2009. Dari tahun 2009. Bahkan kita juga dulu dari tahun 2010 sampai 2019 sebelum pandemi, pada saat belum terjadi pandemi ya, itu materi online itu masih ada di daerah Depok sama di Kuningan. Jadi siswa kita tuh setiap tahun tuh membludak bisa sampai 250 peserta setiap tahunnya. Jadi kita seperti kuliah ya, karena trainingnya dulu setahun. Setiap Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu selama setahun. Sorry ini agak lemot. Oke lah kita skip aja. Nah ini dia. Oh teman-teman lihat di sini, ya. Misalnya CSWE dulu deh. Ini CSWE ini semua siswa kita nih, ya. Ini siswa kita semua nih. Contoh, dari mana dulu ya? Nah ini Fristian ya, Osias. Kan dia kerja di Jala Berikat Nusantara itu anak perusahaannya PT DI Dirgantara Indonesia. Dia yang membuat atau memproduksi mobil apa sih namanya? Mobil anti huru hara ya. Nah ini saya Iskandar, ini Iqbal Reza, ini semua Neosia, atau Gunadarma Neosia, PNJ Neosia, ini semua Neosia. Ini PNJ, ini Neosia semua. Ya, ini saya yang meng-create mereka untuk jadi instruktur. Tapi mereka sudah kerja semua. Ini juga siswa kita sekarang. Ini dulu siswa saya, ini siswa saya. Ini siswa saya semua. Ini hampir 90% yang memang create Certified SolidWorks Expert ini siswa saya semua dan saya mengajarkan. Cuma di sini ada beberapa yang tidak mencantumkan namanya dia, dan ini contoh Mas Anhar sekarang kerja di Jerman. Dulu dia mahasiswa Politeknik Bandung ya, Polban, lulusan tahun 2012 kalau nggak salah. Lalu ikut di tempat kita selama setahun. Lalu dia diterima di SolidWorks Jerman. Sekarang dia sama istrinya di Jerman. Ya. Nah, kalau kita lihat yang CSWP, kalau CSW itu agak sulit memang. Kalau yang CSWP ya teman-teman boleh scroll sendiri lah. Ini kalau saya scroll ya, Neosia. Ini nggak habis-habis nih. Dari mana maunya? Ini dari PNJ, ini kita siswa kita semua ini. Ini Sigma, ini siswa saya juga. Ini coba ya. Dari mana maunya? Nah, sinilah. Nih, Politeknik di Jakarta, ini siswa saya semua. Ini siswa saya semua. Rifki, Dista, Putra, ini semua siswa saya semua. Ini Dista ini baru ujian kemarin. Baru ujian, ini saya yang ngajarin. Mas Dista, Prasarifsi, ini semua siswa saya. Baru aja ujian kemarin. Ini Mas Ruroh, ini semua. Ini kalau kita lihat Neosia di sini, ini paling banyak ya. Sorry. Kok malah ke atas. Nah, ini dia. Neosia dari sini mas startnya. Neosia. Jadi kita nggak cuma ngajarkan untuk skala pendidikan ya, tapi kita juga ngajarkan untuk industri. Kemarin contoh Astra, ada lagi PT Pustek ya, ada lagi PT PLN, Persero, macam-macam. Ada lagi PT banyak macam lah di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nih, tuh Neosia. Ini kalau teman-teman hitung sampai 2000 lebih. Tinggal dikali aja 4. 2000 kali 4. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5 sertifikasinya. Nah, teman-teman nanti kalau ikut dengan kita, teman-teman lulus sertifikasi internasional, nanti bintangnya dapat 3 di sini. Dan sertifikasi ini bisa di-download, nggak usah khawatir. Ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah program SolidWorks seperti apa, Inventor seperti apa. Tinggal masalah teknisnya saja, apakah teman-teman di sini berminat untuk ikut dengan training kita secara gratis di MSIB 6, atau teman-teman beralih ke mitra lain. Kita tidak memaksakan teman-teman untuk bebas memilih ya. Cuman kita hanya bisa memberikan pandangan bahwa carilah mitra yang memang benar-benar memberikan dampak positif buat teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman sudah milih, itu nggak bisa keluar lagi. Anda nggak bisa lagi keluar seenaknya pindah mitra, nggak bisa, karena itu terkunci sistemnya. Kalau Anda keluar, itu nanti Anda kena sanksi dari MSIB. Nah, jadi saran saya ketika nanti di offering oleh mitra, cari benar-benar mitra yang konsisten memberikan performa terbaik buat kalian dan outputnya jelas. Jangan sampai ketika teman-teman sudah ikut selama 5 bulan, teman-teman merasakan tidak ada manfaat yang positif, teman-teman tidak menambah ilmu, teman-teman tidak memberikan tidak bisa bersaing di dunia kerja, teman-teman tidak bisa
menggunakan tools apapun, teman-teman di situ bukannya tambah pintar, nanti malah waktu selama 5 bulan itu terbuang sia-sia. Nah, itu udah nggak bisa lagi diulang, udah nggak bisa lagi diundur, dan prosedurnya sulit. Kalau teman-teman program sudah berjalan, teman-teman minta ngundurin diri, itu tidak bisa, ya, tidak bisa semudah yang teman-teman bayangkan tinggal loncat, nggak bisa. Nah, jadi saran saya, nanti ketika tanggal 22 ditutup, tanggal 23 itu adalah kita proses offering, kita menawarkan ke teman-teman. Nah, teman-teman harapannya adalah dari sekarang mulai selektif, cari-cari informasi sebaik mungkin lah. Neosia itu apa sih? Ini apa sih? Gitu. Dan kita memang sudah apa namanya mengajarkan hampir 2000 ya. Nih peserta kita nih 2000 nih. Mungkin bisa saya buka nih di sini. Ini hanya SolidWorks saja nih. 2000 bayangan. Ini database-nya nih. Tuh. Ini kalau nggak percaya saya bukain deh. Takutnya ini bohong ya. Saya buka di sini. Ini sampai atas ya, ini 2000 orang. Coba kita. Jadi sertifikasi kita juga keren di sini. Kok nih, sorry, sertifikat. Ini tinggal diklik aja. Tuh langsung muncul. Benar nggak tadi nomor berapa nih? Saya buka. Nomor 1940 ya. Tuh 1940. Ini benar kita buka tadi sesuai dengan data ini. Ini 1940. Tadi di mana ya? Saya lupa ngopinya. Nih contoh lagi deh. Arifka ya. Ini dosen ya. Ini dosen semua saya ajarkan nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu kali. Ini dosen semua. Saya nggak main-main nih. Dosen semua saya ajarkan tuh. Gelar-gelarnya jelas tuh. Karena kita nggak mau main-main. Semuanya ada di sini. Dr. Beliami, ini dosen Politeknik Negeri Jakarta saya ajarkan waktu itu. Dan cukup mahal. Mereka training selama seminggu aja tuh saya dibayar 72 juta. Nah, harapannya adalah karena ini teman-teman gratis selama 5 bulan, bayangan. 5 bulan, bukan 5 hari lagi, 5 bulan. Nah, ini bisa dimaksimalkan seefektif mungkin. Jangan sampai nanti sia-sia ya. Nah, nih Revi. Dan lain-lain. Ini baru satu program saja nih SolidWorks. Belum lagi ada Autopipe. Tuh. Banyak di sini tuh. Sampai 500 orang. ANSYS, Solid, Katia. Dulu Katia ada, sekarang udah nggak ada. Ya. Karena kita belum melakukan proses penjajakan lagi untuk kerjasama dengan ini. Jadi kita sudah kerjasama dari sini ya. Dari SolidWorks, Inventor, GWCAD, Mechanical, Autopipe, SpaceClaim, ANSYS, Bentley, dan SketchUp. Nah, di program MSIB 6 ini nanti teman-teman tuh juga mendapatkan materi Autopipe ya, gratis. Nanti yang ngajar praktisi kita langsung dari bukan praktisi, maksudnya tenaga ahli juga yang memang berkecimpung di dunia oil and gas. Jadi sudah cukup paham lah dengan analisis pemipaan dan lain-lain. Jadi harapan saya adalah karena teman-teman nanti di sini ikut MSIB 6 dan memang kalau berminat kita sangat bersyukur, tapi perlu dicamkan kembali bahwa teman-teman dari sekarang masih ada waktu untuk melengkapi seluruh dokumen yang diinginkan oleh Neosia ya, sebagai salah satu syarat teman-teman untuk bergabung dengan Neosia. Lalu yang kedua, dari sekarang teman-teman sudah mulai mempelajari mitra mana yang kira-kira cocok untuk teman-teman. Jangan sampai salah pilih ya, karena cukup miris ya ketika kemarin kita kunjungan ke kampus ya dengan Pak Rizky roadshow kemarin beberapa minggu yang lalu. Saya nggak mau nyebutkan lah beberapa mitra magang ya. Beberapa mitra magang itu cukup miris juga ya. Banyak dosen-dosen tuh kecewa. Bahkan mahasiswanya juga kecewa. Tuh kok kayak gini ya Pak ya. Jadi banyak santainya, begini. Kalau kita benar-benar full Senin sampai Jumat belajarnya. Tapi durasinya memang tidak lama. Cuma setengah 8 sampai setengah 10. Nah lalu metode pengerjaan kita juga di sini cukup ketat. Jadi teman-teman yang masih setengah hati bisa kita bantu, tenang aja. Nah harapannya adalah, kenapa tadi Pak Rizky bilang kalau ingin mendapatkan sertifikasi internasional ini syaratnya harus rajin atau rutin mengerjakan tugas. Iya memang itu benar. Itu benar, karena di sini kita kontrol semua tuh presensinya. Lihat nih dari dari UNY, UGM, Sriwijaya tuh. Ini peserta kita MSIB 5 tuh. Ini mandiri ya, tapi sekarang sudah tidak ada mandiri lagi. Jadi harus benar-benar ketat. Tuh. Yang kedua, ini dari mana? Ini presensinya kita kontrol. Nggak sembarangan tuh kita kontrol tuh. Ini semua pakai coding tuh, pakai database.
Tuh Sriwijaya, kemarin kita kunjungan ke Sriwijaya, ya. Nanti kita kunjungan ke Jogja, macam-macam lah nih. Lalu juga di sini ada penilaian. Ini penilaian belum valid ya. Ini masih terus terupdate penilaiannya karena masih kita kejar tugas-tugas mereka. Bagus-bagus nilainya tuh. Ini contoh. Nilainya kalau mereka rajin mengerjakan, ini tuh bagus-bagus nilainya tuh A, A, B, A, B, A, B. Nah, yang D, D begini nanti kita akan tegur nih. Kenapa? Kok banyak ngerjain tugas? Nah, nanti tugas-tugas ini bisa kolaborasi dengan teman-teman sekampusnya. Ya, nah lumayan tuh tugasnya bagus-bagus tuh. A, A, A. Nah, yang E ini nih biasanya mereka belum ngerjakan nih, tapi masih ada toleransi. Biasanya sebelum penutupan MSIB 5, sorry, itu nanti akan diberikan project buat dia yang nilainya jelek-jelek D atau E. Nanti kita berikan project yang mudah, nanti nilai ini bisa berubah. Tapi dari E nggak mungkin lah bisa jadi A, paling minimal C atau gimana. Nah, seperti inilah penilaian kita. Bagus-bagus ini nilainya. Ini AutoCAD. Ya. Jadi benar-benar selektif kita, nggak cuma sekedar teman-teman tuh datang tidur dapat nilai, enggak. Nah, kita pandu dari awal. Kenapa nggak bisa? Nanti kita ajarkan lagi dari awal. Dan semua materi yang kita ajarkan nanti di MSIB 6 ini tidak berbeda jauh dengan MSIB 3. Jadi semua materi itu kita rekam. Contoh kayak gini. Semua rekaman ini nanti kita upload. Ini contoh ya. Oh, misalnya SolidWorks aja deh, SolidWorks misalnya. Nah, ini dari MSIB 3 sampai 5 kita rekam nih. Semuanya ada database-nya tuh. Database-nya kita ada lengkap. Dan ini kita upload ke YouTube ya, teman-teman punya 2. Misalnya, Pak, saya hilang nih, Pak. Tinggal saya share aja nanti linknya. Atau saya share juga di sini. Bayangkan, SolidWorks kita sampai segini Mas pertemuannya. 40, 41, 42, 43, 44, sampai 50 pertemuan. Bayang nggak? Sampai 45 pertemuan materinya. Kalau di Autodesk Inventor itu total pertemuannya 30 kalau nggak salah. Dan ini nggak ada di materi reguler yang berbayar, nggak ada. Dan ini kita berikan hanya di MSIB. Misalnya, semua ada. Coba kita lihat. Tuh, 21, sorry. Total 21 pertemuan. Ya, MSIB 5. Semua lengkap, semuanya lengkap. Materinya terrecord. Semuanya terrecord. Jadi nggak akan miss setiap pertemuan. Nah, mungkin dari saya itu aja Pak Rizky. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja terkait dengan silabus, materi, benefit yang didapat, sertifikasi internasional yang didapat. Silahkan ditanyakan aja, masih ada waktu. Sorry. Halo? Halo Pak Rizky. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand aja, raise hand atau tanya. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Kira-kira ya paling 3 atau 4 pertanyaan lah. Masih bisa saya tanggapi. Atau teman-teman yang posisinya di Jogja ada? Atau mau ketemu saya langsung boleh hari Sabtu di UNY. Kita akan ada pendampingan ujian sertifikasi internasional seluruh wilayah Jawa ya. Jadi wilayah Bandung, Jakarta, Semarang, Ada Jogja. pertanyaan, Iskandar. Boleh. Jumlah CSWP yang didapat berapa? 3. Oke. 3. Jadi CSWP sheet metal, weldments, dan drawing itu 3. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah Bisa. Kak, kalau sudah lulus studi independen masih bisa akses nggak? Bisa. Bisa. Ini kalian bisa akses kapanpun karena kan materi kita terupload di YouTube. Kapanpun kamu mau ini dan kamu bisa download. Misal gini. Tolong ya nanti di-download ya. Nih contoh kayak gini. Rame Mas tuh. Nih MSIB 5 ya. Rame banget. Rame banget di sini. Nih, kita ada presentasi project tuh. Ini wilayah pendampingan ujian sertifikasi itu rame. Nah, nanti kita adakan di Jogja semua. Tuh, bayangkan sampai ke analisis tuh. Kita ajarkan semuanya. Tugas itu, bayangkan tugas. Nah, ini project. Bikin project. Nanti presentasi teman-teman. Gimana?
Nanti presentasinya itu kita apa namanya evaluasi kekurangannya di mana sudah diperbaiki sebelum penutupan MSIB 5. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Halo. Oke. Ya, kayaknya udah cukup ya. Kita mungkin nggak terlalu lama, sudah 1,5 jam berlalu ya. Uh-uh. Uh, kalau tidak ada pertanyaan, gimana kalau kita tutup saja? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya semuanya. Semoga di MSIB 6 ini teman-teman yang hadir di webinar kita hari ini bisa lolos semuanya tanpa ada revisi surat rekomendasi dan SPTJM. Sekali lagi semuanya selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.